Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta jajaran terkait segera melakukan perbaikan dan dilakukan pengawasan ketat terhadap alat pendeteksi tsunami yang telah rusak agar dapat kembali normal. Ini juga karena fungsi dari buoy sebagai pendeteksi dini gempa dan tsunami ini sangatlah krusial. Nah, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang sebenarnya terjadi? Apakah selama ini buoy berfungsi atau tidak? Saya akan langsung memperbincangkan dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Dan juga Kombes Pol Slamet Pribadi, juru bicara Divisi Humas Mabes Polri. Selamat pagi, Mas Slamet. Ya, saya ingin ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Pak Rahmat, BNPB menyatakan bahwa alat pendeteksi tsunami yang disebut sebagai buoy ini rusak di tengah laut, rusak karena vandalisme dan yang dicuri sejak 2012. Saya ingin konfirmasi, betul atau tidak seperti itu? Jadi itu buoy itu kan sebetulnya menjadi salah satu sistem peringatan dini tsunami, salah satu. Jadi yang terpasang tadi di visual udah kelihatan bahwa memang terinstal di laut lepas. Jarak mungkin 50 km bahkan bisa 100 km dari garis pantai. Untuk daerah-daerah tertentu mungkin agak dekat ya. Sistem ini akan bekerja bila mana ada gempa, kemudian gempa itu menimbulkan tsunami, bergerak sebelum mendekati daratan. Itu buoy itu diharapkan sudah menangkap adanya perubahan muka air laut. Kemudian seketika itu dikirim melalui satelit dan masuk ke BMKG. Buoy ini kan diinstal oleh BPPT. Jadi ada 3 lembaga operasional yang mensupport dalam sistem peringatan dini tsunami itu, BPPT, BIG, dan BMKG. Nah, semuanya berkolaborasi bekerja dalam sistem peringatan dini tsunami. Buoy itu memang datanya itu belum pernah sebetulnya masuk ke BMKG. Selama ini sejak pertama kali diinstal? Iya, karena baru terinstal mungkin itu tadi karena jauh bisa jadi hilang, terus kemudian rusak ya kan. Yang pasti kebanyakan memang waktu itu hilang ya. Oke, tapi apa kemudian bukti yang Anda atau BPPT atau BMKG miliki sehingga meyakini bahwa betul ini karena vandalisme sehingga dirusak atau betul ini dicuri sehingga ini hilang dan tidak berfungsi lagi? Dulu pernah ya, sempat di berita ya, saya pernah membaca itu buoy itu ditemukan di sebuah kampung nelayan, gitu. Dan itu buoy itu kan ada GPS-nya. Oke, ya. Itu yang nah itu bisa terdetek kemana itu bergerak, itu ketahuan itu sebetulnya. Oke, karena berdasarkan GPS itu kemudian itulah yang membuat diketahui bahwa itu keluar dari zona yang pertama kali diinstal begitu ya. Nah, saya ingin ke Pak Slamet. Pak Slamet, mengenai keberadaan buoy ini, vandalisme, kemudian juga pencurian. Ini sebenarnya sudah mulai diselidiki atau belum oleh pihak kepolisian? Ya, laporan belum pernah ada data lengkap soal ini. Tapi saya mendengar dari Pak Kadif Humas bahwa satuan-satuan Pol Air sudah diperintahkan oleh pimpinan untuk mengawasi dan memantau barang penting ini di seluruh Indonesia itu. Mengawasi dan memantau. Iya, membantu BMKG untuk mengawasi dan memantau. Karena ini kan barang penting, barang strategis gitu. Tapi kemudian tuduhan adanya pencurian ini bisa diselidiki lagi? Nah, tadi tuh yang saya sampaikan bahwa belum ada data lengkap. Misalnya hasil pengawasan dilaporkan kepada kepolisian baik oleh masyarakat atau siapapun, itu belum ada data lengkap. Nah, tapi sekarang sudah mulai untuk membantu BMKG melakukan pengawasan. Oke, saya ingin kembali ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, apakah tidak memungkinkan juga bahwa selama ini informasi yang kita dengar adalah bahwa poor maintenance atau pemeliharaan yang tidak baik itu dari 3 lembaga yang terlibat dalam terkait dengan buoy ini, betul atau tidak, Pak? Ya, kalau kami kan tugasnya ya fokus di seismograf ya. Jadi kita BMKG hanya fokus di seismograf. Kita pelihara memang ya dari 170 sensor, memang keterbatasan juga karena kami bagaimana juga tergantung anggaran juga ya. Kita fokus saja ke sana. Kalau dengan buoy atau Tedge Gate itu kan lembaga lain yang memelihara. Jadi saya sampaikan kita hanya fokus di alat-alat yang kita punya saja, itu yang kita pelajari dan itu berfungsi dengan baik. Pada saat gempa tsunami di Palu itu ya dari parameter gempanya sudah memperoleh hasil yang
sensor itu mencatat dan kemudian keluar parameter gempa dengan hasil yang akurat. Bahkan modeling kami juga sangat baik dibandingkan CMA kemarin. Mereka tidak mengeluarkan warning. PTWC juga keluar warning, tapi kami BMKG keluar warning, ya kan? Dan itu hasilnya betul-betul ada tsunami. Ya, warning betul Pak. Tapi kemudian yang bisa memverifikasi apakah betul atau ada terjadi tsunami atau tidak di lapangan, itulah yang sepertinya missing pada saat kejadian kemarin. Karena buoy ataupun tide gauge yang ada tidak ada di sekitar Palu. Ini betul atau tidak? Kalau buoy memang kita nggak kemarin pas saat warning tsunami di Palu kita nggak pakai data itu. Namun ada data yang lain yang kita gunakan yaitu tide gauge yang di Mamuju dan itu sudah bisa untuk sebagai data observasi ya clear bahwa di sana di Mamuju tercatat 6 cm. Tsunami datang dari atas kemudian masuk ke Donggala dan Palu, terus bergerak ke selatan menuju Mamuju dan Makassar. Dan di Mamuju tercatat 6 cm, itu artinya sudah ancaman tsunami sudah tidak signifikan. Dan kalau tercatat di Mamuju, itu berarti di Palu sudah kena juga. Cuma kita memang tidak punya data waktu itu di Palu, tapi kita dengan data di Mamuju sudah kita yakini bahwa Palu sudah terkena tsunami. Mamuju itu 300 km, sekitar 300 km dari Palu Pak. Dan yang terdeteksi itu kenaikan hanya 6 cm. Artinya tidak ada alat di Palu dan Donggala, sekitar Palu dan Donggala untuk mendeteksi berapa ketinggian. Ya ada waktu. Apa alatnya, cuma Pak? ya sama dengan tide gauge, cuma kan di sana terdampak gempa, kemudian kena tsunami. Alat itu tentunya hasil laporan dari BIG ternyata kemarin memang alat itu terdampak karena gempa dan tsunami. Begitu baru kemarin kami dapatkan datanya, ternyata begitu didatangin, begitu dibuka datanya memang tersimpan, memang komunikasinya yang tidak bisa kita akses sehingga kita nggak dapatkan data itu. Begitu didatangin di lapangan mungkin dilihat ternyata data itu ada dan firm pada pukul 17.10 atau 18.10 waktu setempat tsunami sudah ada. Dan itu dengan data TJ sudah yakin betul bahwa jam itulah tsunami datang di Palu. Oke, Pak Slamet, kalau Anda lihat salah satu yang dikatakan juga oleh Presiden ini harus dipelihara dan juga diselidiki ini. Kalau misalnya hilang, apa yang terjadi, kenapa bisa hilang dan lain sebagainya. Nah, Anda melihat apa yang terjadi selama ini sehingga ada kemungkinan vandalisme dan hilang. Apakah tidak ada pengawasan selama ini dan bekerja sama dengan pihak kepolisian? Ya. Info yang diterima memang ada vandalisme, kemudian bahkan untuk ketika perahu itu mendekati itu digunakan untuk menyandarkan perahu, dari talinya dilempar ke situ. Saya ingin menyampaikan ke BMKG mungkin bekerja sama dengan kita, data-data yang ada itu kirim ke Mabes Polri atau dengan petugas setempat yang ada di situ, sehingga dibantu untuk melakukan pemantauan. Kan tugas kepolisian kan banyak sekali skopnya, mungkin supaya lebih intens karena barang ini adalah barang yang sangat strategis dan penting. Dan ini barang ini menyangkut kemanusiaan. Ketika barang ini tidak bisa mendeteksi gejala-gejala tsunami, tentu akan berpengaruh kepada kemanusiaan yang ada di situ. Oke, kita akan bahas lagi berapa banyak sebenarnya yang ada di Indonesia, kemudian kalau ada yang hilang, berapa yang hilang, jika kemudian rusak, berapa yang rusak. Begitu ya, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama Breaking News Metro TV. Kembali melanjutkan perbincangan dengan dua narasumber, Pak Slamet Pribadi dari Mabes Polri dan juga Pak Rahmat Riono dari BMKG. Saya kembali ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, Anda punya datanya berapa jumlah buoy yang dimiliki oleh Indonesia dan tersebar di mana saja sejauh ini? Ya, detailnya sebenarnya ini kan BPPT ya, tapi saya dulu kan bareng-bareng dengan BPPT untuk membangun sistem peringatan dini tsunami. Yang saya tahu itu ada beberapa tempat di sebelah pantai barat Sumatera, ya, kemudian di selatan Jawa juga ada di sana, dan di Maluku, di beberapa tempat memang yang sumber-sumber gempa ancaman dari subduksi. Oke, tapi kemudian selama ini Pak, yang menjadi pertanyaan adalah, data yang saya terima adalah 20 sekian buoy begitu yang tersebar di seluruh Indonesia. Baru muncul sekarang pembahasan mengenai bahwa ini ada aksi vandalisme, kemudian dicuri setelah dan dikatakan 20 lebih ini tidak berfungsi lagi Pak. Kenapa menunggu 20? Kenapa ketika baru awal-awal terjadi tidak ada laporan baik itu dari BPPT ataupun BMKG yang menggunakan datanya Pak? Ya sudah lama ya, sudah kejadian sejak 2011 pun sudah.
Sudah apa Pak? Sudah ya sudah terekspos juga.